Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinggara Mapulara dengan NIM 2100-2034 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 untuk mata kuliah Kebijakan Pendidikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yang pertama yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi isi kebijakan dan bagaimana faktor tersebut mempengaruhinya, dan materi yang kedua yaitu tingkatan dan jenis-jenis kebijakan tersebut. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi isi kebijakan. Yang pertama yaitu faktor politik. Dalam perumusan satu kebijakan diperlukan dukungan dari berbagai faktor kebijakan. Salah satunya yaitu faktor politik. Nah, dalam faktor politik ini terdapat beberapa aktor-aktor dari kalangan pemerintah yang ikut berpartisipasi dalam perumusan kebijakan ini, seperti presiden, menteri, panglima, TNI, dan lain-lainnya. Mereka berperan dalam perumusan kebijakan ini. Selain itu, dari kalangan pemerintah juga ada seperti pengusaha, media massa, LSM, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu mengenai faktor ekonomi atau finansial. Faktor ini perlu dipertimbangkan terutama apabila kebijakan tersebut akan menggunakan dana yang cukup besar atau akan berpengaruh pada situasi ekonomi dalam satu negara atau daerah tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama, sejak diberlakukannya otonomi daerah kepada kabupaten kota di Indonesia, saat itu pula semua daerah sudah berlomba-lomba untuk membuat atau memunculkan ide-ide baru dalam bentuk kebijakan tanpa memperhatikan keuangan daerah. Nah, sehingga banyak pula daerah dalam pelaksanaan anggaran mengalami defisit, sehingga jelas hal ini mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan masyarakat. Yang kedua yaitu faktor administrasi atau organisatoris. Nah, dalam faktor ini, apakah dalam pelaksanaan kebijakan itu benar-benar akan didukung oleh kemampuan administratif yang memadai, atau apakah sudah ada organisasi yang akan melaksanakan kebijakan-kebijakan itu. Nah, dalam kemampuan administratif ini termasuk kemampuan sumber daya aparatur yang melaksanakan kebijakan pemerintah. Kadangkala banyak dipaksakan dengan sumber daya yang ada, misalnya saja dengan terbukanya aturan untuk memperbolehkan daerah melakukan pemekaran daerah. Maka dengan segala usaha dan upaya yang ada, provinsi, kabupaten, atau kota untuk melakukan pemekaran. Bayangkan saja sekarang ini saja Indonesia itu keadaan tahun 2013 sudah ada 34 provinsi dengan 497 kabupaten atau kota. Tetapi pertanyaan yang timbul, apakah sumber daya aparatur yang mendukung ini sudah sesuai dengan kompetensi atau persyaratan yang sudah ditetapkan oleh aturan itu sendiri? Kemudian, apakah organisasi pemerintah daerah yang dibentuk sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan pembentukan organisasi, apalagi sesuai konsep reformasi birokrasi yang sedang diakbarkan mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Dalam penataan kelembagaan tidak boleh adanya tumpang tindih antara organisasi yang satu dengan yang lainnya. Seandainya itu terjadi, harus dilakukan evaluasi kembali. Selanjutnya yaitu faktor teknologi. Nah, dalam faktor ini, apakah teknologi yang ada dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah apabila kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan? Secara kenyataan, teknologi yang ada pada prinsipnya dapat mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Tetapi kadang kala permasalahannya itu adalah yang pergunakan teknologi tersebut, yaitu SDM, tidak siap dengan teknologi yang ada. Contohnya saja, perangkat komputer laptop hanya dipergunakan untuk mengetik, dan kalau dilihat kepada program-program yang ada dalam perangkat tersebut mampu mengimplementasikan untuk kegiatan-kegiatan atau penciptaan isian yang tergantung kepada kesiapan SDM-nya. Yang kelima yaitu faktor
Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis kebijakan. Yang pertama yaitu keputusan terprogram. Merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menjawab situasi yang seringkali muncul sehingga ketentuan-ketentuan dalam mengambil keputusan dapat dibuat dan diharapkan. Yang kedua yaitu keputusan tidak terprogram, yang mana merupakan keputusan yang diambil untuk menjawab situasi yang unik, sulit dikenali dan sangat tidak terstruktur, serta membawa konsekuensi penting bagi organisasi. Dan materi yang terakhir yaitu mengenai tingkatan kebijakan. Yang pertama yaitu kebijakan yang disusun di tingkat puncak, yang dapat berasal dari semua sumber. Kebijakan ini di sini mempunyai kepentingan yang tinggi, ketegasan yang tinggi, dan kekhususan yang rendah. Kecenderungan kebijakan ini bersifat umum dan wawasan utamanya untuk eksternal dan pada hakikatnya mempunyai perhatian jangka panjang dan menengah. Yang kedua yaitu kebijakan tingkat operasi. Biasanya berlaku untuk bagian operasi dan bidang fungsi suatu organisasi. Kebijakan operasi ini berasal dari jenjang bawah dan lebih khusus dari dua kebijakan yang lebih tinggi, cakupannya internal dan jangka waktunya lebih pendek. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.